Maka yang rusak adalah agama samawat. Agama yang diciptakan oleh sekelompok elit global. Hari ini kalian terbukti. Nah, mungkin Abah sedikit bocoran. Siapa si Epstein itu? Yang hari ini Jeffrey Epstein itu siapa? Disinilah manusia juga harus mengerti bahwa Dajjal, iblis itu akan terus lahir. Nah, Jeffrey Epstein adalah, kalau zaman dulu, zaman Musa, dialah Samiri. Ya, sebelum Musa, dialah iblis itu. Tapi pada saat dia zaman Nabi Musa, dialah jadi, pada saat Mesir, jadilah dia adalah Anuki. Siapa itu? Seorang dewa Mesir. Tadi semua. Yang dia juga tajali pada semua Farao, Fir'aun. Kalian ketahuilah bahwa sesungguhnya semua yang ada di akhir zaman ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Sahabat-sahabat Nusantara semuanya yang ada di Kalimantan, yang ada di Sabah, yang ada di Brunei, dan juga yang ada di Kuala Lumpur, ya, yang ada di Australia, ya, Taiwan, Hong Kong, demikian pula Turki, India, Jeddah, ya, Makkah, Madinah, dan seluruh sahabat-sahabat juga yang ada di Eropa, di London, ya, demikian pula adalah di Alhambra, ya, Andalus, ya. Pada malam hari ini, sahabat, adalah Abah melanjutkan pembahasan dari semua. Marilah kita kosongkan. Karena tidak ada makan ada kecuali pada piring yang kosong. Tiada minum kecuali pada gelas yang kosong. Tiada ruang yang bisa kita masuki kecuali dalam keadaan kosong. Kosong bukan berarti kosong. Maka disinilah bagaimana kita mengosongkan ruang pada diri. Sahabat, hari ini ya, kegagalan Islam dibandingkan dengan adalah keberhasilan Islam yang sudah dibangun sebelum perang salib, yang dimana telah melahirkan ulama-ulama seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, juga ulama-ulama Ibnu Rus, termasuk Ibnu Arabi, Syabul Qadir, Imam Ghazali, demikian juga Syekh Jainuddin, Al-Baghdadi, ya. Tetapi kemudian 500 terakhir ini Islam mandek, tertidur, karena kemudian kan salah konsep, tidak memahami konsep yang awal, ya. Bagaimana baginda Nabi membawa konsep itu dari sebuah. Hari ini seluruh negara Islam sudah hampir hancur. Libya sudah hancur, Irak sudah hancur, Suriah sudah hancur, Afghanistan sudah hancur. Indonesia, kalau hari ini kita tidak berbangkit, juga diambang kehancuran. Maka inilah yang harus kita pahami, sahabat. Maka oleh karena itu adalah, marilah kita bangkit dari tidur ini. Karena hari ini di negara kita tercinta adalah lembaga-lembaga yang sebenarnya harusnya adalah menjaga amanah, paling tidak amanah. Disuruh menjaga haji, merusak haji. Disuruh adalah untuk menjaga hutan, merusak hutan. Disuruh adalah mendirikan pesantren, malah merusak
lembaga pesantren itu. Dan demikian disuruh manusia adalah tawakal, malah sebaliknya manusia menghamba pada manusia. Inilah hari ini kehancuran. Maka oleh karena itulah tidak boleh kita biarkan ini berlanjut. Dan kita kembalikan kepada mereka adalah kelompok-kelompok as-sabiqunal awwalun, adalah mereka para ulama-ulama yang luar biasa, yang kemudian setelah perang salib kalah, maka kita ada dalam kematian. Apalagi terlebih pada saat adalah berhentinya ijtihad dalam keilmuan. Sementara segala makhluk ini adalah makhluk yang tagoyur, makhluk yang berubah. Setiap ruang dan waktu ada perubahan. Tetapi justru manusia adalah menolak perubahan, terutama adalah orang Islam hari ini. Maka jangan aneh negara kita tercinta adalah korban slot, korban porkas, korban SDSB, korban judi online. Bahkan tidak ada negara yang paling hebat pembunuhan kecuali negara kita. Bahkan pembunuhannya bukan sudah melampaui batas. Bukan lagi membunuh musuh, tetapi adalah sudah saling membunuh antara anak dan orang tua. Sudah saling menodai antara keluarga. Inilah sahabat kehancuran, kegagalan. Maka yang salah yang terjadi metodologinya adalah Abbas sudah mempelajari, memverifikasi, masuk ke dalamnya. Karena ternyata kita adalah bagian dari negara yang diprogram untuk rusak. Kita adalah bagaimana keilmuan, bidang-bidang keilmuan. Terutama adalah setelah Kiai Imaduddin Utsman sudah membongkar tentang kebohongan habaib. Maaf ya. Inilah maka bukan hanya terbongkar masalah nasab. Tapi sekarang terbongkar pula adalah tentang keilmuan. Gus Jajuli, Kiai Nur Ihya telah membuat penelitian. Munculnya adalah Quran-Quran, kitab-kitab palsu, sejarah-sejarah palsu. Inilah yang menjadikan penyebab kerusakan Indonesia. Dan mereka terus berdalil dengan segala dalil yang salah. Karena fakta, karena sesungguhnya adalah yang harus kalian yakini adalah fakta dan data. Bagaimanakah, kenapa sekarang kita mengaku negara paling mayoritas Islam? Tapi kenapa menjadi mayoritas pembunuh? Kenapa menjadi mayoritas pendusta? Kenapa menjadi mayoritas adalah mudah terpengaruhi dengan hal-hal yang negatif seperti judi online, seperti slot, dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah Islam Nusantara tertidur. Dan memang kenyataan manusia, sahabat, adalah tidur. Ini yang harus kita pahami. Maka sebenarnya karena manusia terkadang juga adalah tercabik-cabik dengan mengatasnamakan agama. Sekarang manusia tidak mentuhankan Allah, tapi mentuhankan agama. Sekarang manusia tidak mentuhankan Allah, tapi menuhankan Al-Quran. Manusia sekarang tidak menuhankan Allah, terkadang menuhankan hadis. Ini yang harus kelihatannya adalah benar tetapi salah. Inilah yang harus kita kembalikan kepada wahada yuwahidu tauhidan. Maka kalau Abbas itu hari ini adalah, maka boleh dikatakan apa yang dikatakan Jalaluddin Rumi di dalam puisinya, dalam kitab Fihi Ma Fihi. Aku bukan Islam, aku bukan Yahudi, aku bukan Nasrani, aku bukan Majusi, dan aku bukan apapun. Karena Tuhanku bukan Islam, Tuhanku bukan Nasrani, Tuhanku bukan Yahudi, Tuhanku pun bukan Hindu dan Buddha. Inilah sahabat yang harus kita pahami. Maka disinilah dalam Al-Quran dikisahkan tentang perjalanan Rasul dari Adam sampai pada Muhammad. Tapi kembali orang Islam adalah gagal memahaminya. Terjebak pada sosok. Akibat terjebak pada sosok, terjadilah keributan, terjadilah pertarungan, terjadilah saling mengkafirkan. Tidak sadar kita menjadi iblis yang nyata dalam kehidupan ini. Semua merasa paling benar, semua merasa paling baik, semuanya merasa paling mengerti. Inilah sesungguhnya kesalahan. Segala agama yang ada di dunia ini atas kehendak Allah. Segala apapun suku di dunia ini atas kehendak Allah. Tiada orang yang meminta lahir di Nusantara. Tiada orang yang meminta lahir sebagai Cina. Tiada orang yang meminta lahir sebagai Hindu. Tidak ada orang yang lahir sebagai apapun agamanya. Tapi hari ini manusia sudah terjadi saling menghina suku. Sudah saling menghina antara pemeluk agama.
Karena kalian juga harus paham, agama itu ciptaan manusia. Allah tidak bicara agama dalam Al-Quran. Din, hubungan. Nah, hari ini yang Abah sudah pelajari, saudara-saudara kita di Hindu dan di Buddha masih baik. Dan mereka yang mereka tata adalah bagaimana how to connect with the God. Bagaimana mereka tersambung dengan Tuhan. Mereka mengerti, memaknai la ilaha illallah. Orang Islam menyebutkan la ilaha illallah. Tidak pernah merasakan la ilaha illallah. Menghadirkan la ilaha illallah. Merasakan la ilaha illallah. Mewujudkan la ilaha illallah. Justru pada saat kau bermusuhan beda agama, tidak ada la ilaha illallah pada dirimu. Pada saat engkau membenci seseorang karena agama, berarti kau sudah tidak mengamalkan la ilaha illallah. Pada saat kau membenci manusia karena Quran, berarti kau sudah tidak mengamalkan la ilaha illallah. Pada saat kau membenci karena Injil, juga kau juga tidak mengamalkan la ilaha illallah. Maka yang rusak adalah agama samawat. Agama yang diciptakan oleh sekelompok elit global. Hari ini kalian terbukti. Nah, mungkin Abah sedikit bocoran. Siapa si Epstein itu? Yang hari ini Jeffrey Epstein itu siapa? Disinilah manusia juga harus mengerti bahwa Dajjal, iblis itu akan terus lahir. Nah, Jeffrey Epstein adalah, kalau zaman dulu, zaman Musa, dialah Samiri. Ya, sebelum Musa, dialah iblis itu. Tapi pada saat dia zaman Nabi Musa, dialah jadi, pada saat Mesir, jadilah dia adalah Anuki. Siapa itu? Seorang dewa Mesir. Tadi semua. Yang dia juga tajali pada semua Farao, Fir'aun. Kalian ketahuilah bahwa sesungguhnya semua yang ada di akhir zaman ini adalah apa yang ada di dahulu. Tadi semua, ya. Maka oleh karena itu, musuh yang nyata selalu ada, walaupun dalam wujud yang berbeda, dalam wujud berdasi, berwujud konglomerat, tadi semua. Tetapi sesungguhnya, dulu waktu Nabi diperlihatkan iblis, dia berkata, ya Muhammad, di akhir zaman itu nanti manusia melahirkan manusia wujudnya, tetapi dia adalah kesadaran aku. Maka jangan aneh hari ini. Kiai disuruh jadi menteri agama, malah merusak departemen agama. Kiai yang disuruh menjaga haji, malah merusak marwah haji. Kiai yang disuruh menjaga hutan, jadilah dia Tarsan. Kiai yang menjaga laut, menjadi bajak laut. Kiai yang menjaga pendidikan, perusak pendidikan. Kiai yang menjaga pesantren, menjadi perusak pesantren. Masalahnya bukan letak pada keilmuan, tetapi adalah kesadaran. Sekali lagi, kesadaran. Maka bicara manusia adalah kesadaran. Nah, inilah sahabat. Kenapa di dalam Al-Quran Allah mengistilahkan istilah pada tubuh manusia ini. Ada istilah basarun. Ada istilah insan. Ada istilah ins. Ada istilah adalah anas manusia. Karena memang tidak semua manusia yang berwujud manusia. Jiwanya adalah manusia. Sahabat, pada pagi hari ini, malam hari ini, Abah kembali akan membantu menyadarkan, penyadaran. Karena masalahnya bukan sholatmu. Masalahnya bukan sholawatmu. Masalahnya bukan sholat malammu. Masalahnya bukan duhamu. Masalahnya bukan kebaikan-kebaikanmu. Tetapi adalah itikad yang salah di dadamu itu. Masih belum memandang dengan benar Tuhan dengan benar. Mengamalkan la ilaha illallah. Wahada yuwahidu tauhidan. Maka itulah kenapa dikisahkan di bulan Muharram adalah semua amaliyah butuh ihram. Haji butuh ihram. Salat butuh takbiratul ihram. Karena pada dasarnya, wahai saudaraku, amaliyah apapun yang kalian lakukan, selama kalian tidak ihram, tidak menutup diri dohir, maka kata Abah, dunia ini tentang poton, boson, dan permion. Tentang Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan. Tentang sugus yang di dalamnya mengandung gula dan manis. Manis adalah Allah, gula adalah Muhammad, adapun adalah sugus adalah Adam. Adam jangan terjebak pada sosok. Karena Adam itu peran.
Kepada apapun yang bersosok di alam dunia ini, Adamlah namanya. Pada apapun yang bentuk di dunia ini, Muhammadlah namanya. Tapi pada segala yang hidup di dunia ini, Allah lah namanya. Maka itulah. Maka kenapa setiap benda itu punya nama? Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Adam itulah nama. Adam itulah identitas. Mari kita rubah paradigma ini. Jangan berhenti pada Adam sebagai manusia pertama, orang pertama. Karena hari ini kalian akan dipermalukan. Karena Adam bukanlah orang yang pertama dari semua. Abah setuju Adam adalah khalifah yang pertama. Abah setuju Adam adalah manusia modern yang pertama. Abah setuju Adam adalah manusia yang sadar pertama. Tapi kemudian Bani Adam kembali menjadi adalah makhluk-makhluk yang kembali sebagaimana makhluk sebelum Bani Adam. Inilah yang bagaimana di surat Al-Baqarah ayat 30. Pada saat Allah ingin mengutus Adam, maka sebagai khalifah, inilah untuk makhluk yang pertama sadar. Tetapi adalah manusia salah mengambil itibar dari kisah Adam. Sahabat, maka hari ini marilah bangun dari tidur. Karena pada dasarnya pada saat penciptaan sekalipun, maka Abah ingin sering jelaskan bahwa kita adalah ada dohir, ada batin. Batin kita adalah ruh namanya. Yang sudah kemudian karena sudah pernah tertiupkan pada tubuh menjadi jiwa namanya. Jiwa adalah ruh yang ternodai, ada kemelekatan karena akibat menempel pada jasad di kehidupan sebelumnya. Maka itu kata Abah bilang, Jeffrey Epstein adalah Samiri pada zaman Musa. Jeffrey Epstein adalah iblis sebelum turunnya Adam ke muka bumi. Jeffrey Epstein adalah siapa itu? Mesir itu, Inuki atau Anuki tadi semua. Jeffrey Epstein adalah parao Mesir, raja-raja. Jeffrey Epstein adalah penyembah berhala, adalah kelompok satanik. Dan dia, karena tadi saya kata apa juga, hari ini dia mati, akan lahir lagi. Inilah karena orang Islam tidak memahami kehidupan ini abadi. Sejak Allah tajalli, dia yang qadim. Dan dia sudah muhaddas, sudah tajalli, sudah takhalli. Dia sudah tajalli, tajalliyat, tanajulat, ta'ayunat. Maka disinilah manusia justru adalah penyembah berhala. Inilah sahabat yang harus kalian pahami bahwa kehidupan ini adalah orang-orang seperti Jeffrey Epstein akan lahir kembali. Demikian pula orang-orang yang baik seperti Ibrahim, Musa, Nuh. Karena itu bukan bicara pada sosok saja. Bukan bicara pada sosok, tapi juga peran pada dirimu. Maka itulah bicara Adam, kamulah Adam itu. Adapun iblis adalah nafsu yang melawan dirimu yang tidak sujud pada Adam itu. Bicara Yunus, jiwa kita lah Yunus itu. Tapi dia terjebak pada perut ikan. Inilah ikan yang menelan jiwa kita, yang tertidur, yang tidak mau bangun. Demikian pula bicara Ibrahim. Itulah kenapa dia sembelih Ismail. Tapi Allah ganti dengan Gibas. Inilah Gibas yang diganti untuk Ibrahim itu. Karena dia adalah merupakan hakikat sifat api, sahabat. Nah inilah juga, walaupun adalah kisah api adalah bukan hal yang buruk. Maka selalu bicara manusia, bicara jin. Misal manusia, bicara jin, lihat Al-Quran. Pada saat dia bicara manusia, pasti bicara jin. Pada saat dia bicara jin, pasti bicara manusia. Karena manusia dan jin tidak bisa dipisahkan sesungguhnya. Tadi inilah yang harus dipahami oleh kita. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Dan jin adalah diciptakan dari api yang panas. Ya. Tetapi jin adalah tidak buruk. Maka itulah kenapa saudara kita di Hindu membuat kisah Mahabharata. Mahabharata, banyak orang yang menuduh Hindu adalah buruk karena Drupadi menikahi 5 Pandawa. Tetapi kalian tidak mengerti siapa Drupadi. Pada dasarnya yang disebut Drupadi ternyata adalah hakikat penciptaan manusia, Drupadi. Karena pada dasarnya segalanya berasal dari Narun. Narun yang membentuk Hawaun. Hawaun yang membentuk Maun. Maun yang menjadikan Turabun. Apilah yang membentuknya semuanya. Karena dari darah lah, dari sifat alif lah, yang sesungguhnya adalah
hakikat Drupadi pada tubuhmu itu. Maka saudara kita lebih memiliki kesadaran orang Hindu itu. Abah punya teman adalah di Bombay bernama Mr. Janardanan Mahalingan Jahardanan. Dia di rumahnya itu punya pohon mangga. Dan dia tidak mau memakan pohon mangga itu sebelum jatuh ke tanah. Dan sebelum jatuh ke tanah pun kalau tidak dimakan oleh tupai-tupai, dia pun tidak akan ambil. Itulah seorang orang Hindu yang sudah Hindu. Lebih tasawuf daripada orang tasawuf, sahabat ya. Hindu yang Hindu lebih tasawuf daripada orang tasawuf. Dia tidak mengambil buah yang bergantung di pohonnya. Karena dia bilang, saya pernah datang ke rumahnya. Why Mr. Janan, your mango is already arrived, udah matang. Kenapa you don't take? No, Mr. Asep. Dia bilang, mangga yang bergantung itu belum tentu rezeki saya. Kalau besok dia masih ada, berarti itu rezeki saya. Itu pun belum tahu. Karena bisa jadi rezeki adalah, dia bilang, kelelawar. Bisa jadi adalah rezeki kalong. Bisa rezeki orang maling, kata dia. Maka saya tidak akan ambil sebelum dia ridho untuk saya jatuh besok. Setelah jatuh pun saya biarkan. Barangkali rezeki tupai. Sahabat. Mr. Janardanan Mahalingan. Dia tidak akan mengambil rumput. Dia kalaupun dia pada saat dia mengambil rumput dia menangis. Apa bedanya Mr. Asep? What is the difference in between me and this grass? This grass hidup in the same life with me. Coba. Kamu itu kadang-kadang suka menghina. Sebetulnya kita ini jauh kalah dengan Hindu, dengan Buddha. Jauh kalah dengan mereka-mereka yang sudah punya kesadaran. Kita hanya sibuk pada ritual. Sibuk ngomongin syariat, tapi tidak bersyariat. Semua, ya. Inilah yang harus kita bangun hari ini. Kita tidak boleh lagi kita kalah. Kita harus pastabikul khairat. Mari kita luruskan tauhidnya. Misal Janan Mahalingan Jahardanan, yang orang India itu, dia adalah Hindu yang luar biasa. Dia sudah mengerti. Karena dia sudah mengerti hakikat Drupadi. Siapa Drupadi itu? Hakikatnya adalah tubuh kita. Sama saja dalam Al-Quran, siapa Maryam itu? Hakikatnya tubuh kita. Siapa Abdullah itu? Ruh kita. Siapa Aminah itu? Tubuh kita. Siapa Abdullah itu suaminya Aminah? Adalah tubuh kita. Janardanan Mahalingan sudah melahirkan Muhammad. Makhluk yang terpuji. Yang sudah mampu memandang kemanapun dia hadapkan adalah pandang Nur Muhammad. Walaupun dia tidak berkata itu Nur Muhammad. Tapi dia sudah masuk pada substansi Nur Muhammad. Mereka tidak bicara Nur Muhammad. Tapi mereka menyatu dengan Nur Muhammad. Kita orang Islam bahkan bersolawat pada Muhammad. Bahkan tidak kenal pada Muhammad. Bahkan tidak mengerti hakikat Nur Muhammad. Itulah persoalan kita hari ini. Kenapa? Boson. Boson itu adalah seorang ulama. Boson itu adalah seorang penemu, adalah orang India. Yang dia diakui oleh Einstein. Tadi semua. Ya, karena bosonlah seolah-olah dunia ini ketahuan bahwa ternyata semua materi ini kosong. Semua materi ini adalah energi. Dan semua energi ini adalah cahaya. Dan cahaya itulah perwujudan. Tajalliyat, ta'ayyunat adalah tanajulat daripada Allah, sahabat, di alam ini. Maka disinilah sesungguhnya Islam telah kehilangan Tuhan. Islam telah kehilangan Allah. Islam telah kehilangan Muhammad. Rasulullah. Dari semua. Ya. Apa betul Abah seperti itu? Lihat faktanya hari ini. Kenapa kita menjadi negara paling tidak bahagia? Kenapa kita menjadi negara pembunuhan paling banyak? Kenapa kita menjadi korban judi online terbanyak? Kenapa lembaga-lembaga pendidikan malah rusak? Yang menyebut tiap hari mengajarkan Allah dan Muhammad. Kenapa? Kenapa? Inilah. Saudaraku semua, sadarlah. Bangunlah dari tidur. Penyebabnya Abah sudah punya kesimpulan natijah. Penyebabnya adalah mati. Sejak kapan Islam mati? Sejak kalah perang salib. Sejak apa? Kenapa perang salib itu membuat Islam mati? Karena dia telah menutup ijtihad. Maka tubuhnya disibukkan ritual, tapi jiwanya, spiritnya, dia mati. Tidak berdaya, tidak berguna, lemah dari semua. Akhirnya hari ini adalah korban-korban. Korban judi online, korban pemusyrikan,
korban pemurtadan, korban gunung Kemukus, gunung manapun, korban. Maka hari ini Abah menyaksikan ada kiai ketipu dengan penggadaan uang. Ini bukan omong kosong. Ada kiai ke sini minta Abah uangnya itu kembali, karena uangnya juga uang orang. Di sini saya melihat bahwa sesungguhnya ilmu tidak berdampak. Ya kiai, saya tahu kok dia kiai. Tapi dia bahkan menceritakan itu pada Abah tanda malu. Bagaimana mungkin saya bilang kiai kau melakukan itu? Kalaupun uang itu benar bisa digandakan. Dari 100 juta jadi 10 miliar. Coba pakai ilmu. Ilmu agamamu. Pakai fikih yang selalu kau bangga-banggakan itu. Coba kau pikir. Pakai toharoh yang selalu kau bangga-banggakan pada takrib, pada safina, Fathul Wahab, Fathul Muin itu. Tapi kau tidak pernah pakai. Kenapa? Karena kiai itu mati. Ilmunya ada di pikiran. Bukan di kolbu. Inilah persoalannya hari ini. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mati kolbunya. Akibatnya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Buta matahin. Walahum adanun la yasma'una biha. Tuli. Adalah telinga batinnya. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu binatang. Bahkan balhum adhal. Lebih sesat dan binatang. Dijelaskanlah oleh Imam Qusairi ayat ini. Manusia yang lebih rendah daripada binatang. Binatang adalah tidak tahu, tidak punya akal. Tapi binatang bisa merasakan. Mana Tuhan yang memberi makan kepadanya. Mana Tuhan yang menjaganya. Mana Tuhan yang mengasihinya. Binatang sangat mengerti untuk itu. Tapi manusia yang merasa sebagai manusia. Justru dia tidak peduli dengan Tuhan yang beri makan. Bahkan manusia tidak sadar. Dia adalah merupakan rantai tertinggi. Daripada perwujudan. Daripada tajalliyat, ta'ayyunat, tanajulatnya Allah. Bahkan manusia adalah cermin. Pada manusialah nampak nur afal Allah pada perbuatannya. Pada manusialah nampak nur asma Allah pada asma, pada hatinya. Pada manusialah nampak nur sifat Allah pada ruhnya. Pada manusia nampaklah nur zat Allah pada syirnya. Ingat itu semua, sahabat. Maka hari ini, mari bangun dari tidur. Karena memang dalam kenyataannya, sahabat, manusia itu tidur. Nabi kita bersabda, nasuniamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Tetapi ketika dia bangun dari tidur, ketika dia mati, bangunlah dari tidur. Hari ini banyak yang berdalil, oh yang aku ahli sunnah wal jamaah, tajalliyat muta ahli sunnah, ta'ayunat. Epret lu. Lu gak ngerti. Apa yang lu ngomongin tentang tajalliyat, ta'ayunat itu? Faktanya, hari ini apa yang bisa kalian lakukan? Dari semua. Inilah yang sebenarnya yang benar menurut Hindu. Bagaimana Drupadi melahirkan, menikah dengan siapa? Bima. Menikah dengan Duryudana. Menikah dengan Yudhistira. Yudhistira adalah jiwamu. Drupadi menikah dengan Yudhistira. Drupadi menikah dengan Bima. Drupadi menikah dengan Arjuna. Drupadi menikah dengan yang dua orang itu. Tadi. Bima, Arjuna, Yudhistira, Nakula, Sadewa. Siapa Nakula Sadewa? Adalah dia guru untukmu. Yang selalu melayani dualitasmu. Pada benar maupun salah. Itulah dia hakikat daripada Nakula Sadewa. Adalah guru yang ada pada dirimu. Yang selalu melayanimu. Tadi semua adalah pada benar dan salah. Karena manusia ada pada sisi dualitas. Itulah kenapa manusia dikasih dua alis, dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, tadi semua. Dua dada, dua susu, tadi semua. Ya, dua paru-paru kiri kanan, kemudian dua jantung yang membelah, dua ginjal, tadi semua. Dua kaki, dua ibu jari, dua burungmu, dua biji burungmu. Karena memang itulah Nakula Sadewa. Yang selalu melayani adalah Drupadi. Siapa Drupadi? Adalah tubuhmu. Karena tubuhmu terdiri dari 4 unsur kelima pancarnya. Narun, hawaun. Itulah kenapa Drupadi dari api. Karena hakikat tubuh kita ini terbuat. Tadi, maka kata Abah juga, ada jin, ada manusia. Yang manusia itu yang mana? Pada saat Allah berfirman, apa namanya?
walahum apa kata Allah, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Yang disebut insan. Insan itu bukan tubuh ini, tapi si jiwa yang sudah menyatu antara Nurullah dan Nur Muhammad, insan. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min, tapi tubuh ini wal jana dan jin, inilah jin. Dan jin wal jana khalaqtahu min qablu min nari samum, dan jin diciptakan dari api yang panas. Itulah kenapa pada saat sempurna faida sawaituhu wa nafakhtu fi, si jin, si api tidak mau tunduk, sahabat. Itulah kenapa sifat api yang selalu berdiri ke atas. Itulah kita diperintahkan sholat. Tapi sholat yang mana? Nah, inilah hari ini laku sholat tapi tidak sholat. Ngomongnya usolli tapi tidak sholat. Ngomongnya syariat tapi syariatnya salah. Ini yang terjadi. Maka tadi, ya, hari ini kata Abah juga, sholatnya sesolatan, sahadatnya sesahadatan, zakatnya jajakatan, puasanya pepuasaan, hajinya hajian, hidupnya hidupan. Makanya matinya nanti juga mematian, surganya sesurgaan, bidadarinya bidadarian. Karena hidupnya manusia yang tidur itu main monopoli. Inilah manusia yang sekarang sedang tidur, sedang main monopoli. Yang dia tidak sadari. Karena memang mari kita runut dari awal. Kita ini adalah ruh yang ditiupkan pada jasad. Tapi kemudian manusia mengambil alih. Si jasad mengambil alih. Si jin mengambil alih. Wal jana khalaqnahu min qablun nari samum. Lihat, kamu lihat sama akurat. Kalau Allah ngomongin jin, pasti manusia. Kalau ngomongin Allah manusia, pasti ngomongin jin. Jin manusia, jin manusia, jin. Karena itulah tentang yang disebut manusia itu jiwamu itu. Adapun tubuhmu itulah jin. Berarti tubuh inilah iblis itu pada kisah Adam. Dan tubuh inilah Fir'aun pada kisah Musa. Tubuh inilah Guha pada Ashabul Kahfi. Tubuh inilah Yunus, ikan pada Yunus. Tubuh inilah buta pada Yakub. Tubuh inilah berpenyakit kulit pada Ayub. Itulah kenapa Muharram, semua bebas Muharram. Tapi manusia nggak sadar-sadar. Coba sebutkan satu kisah dari mereka yang tidak terjadi pada bulan Muharram. Itulah Muharram. Sebelum haji, ihram. Sebelum sholat, takbiratul ihram. Anda nggak ngerti apa makna Muharram. Kenapa di Muharram itu dilarang perang. Kenapa Muharram itu menjadi satu bulan yang disucikan. Bersama dengan Rajab, bersama Dzulqa'dah. Orang Islam sudah kehilangan makna hari ini. Hanya sibuk agamanya untuk cari makan. Pesantrennya hanya cari makan. Dakwahnya hanya cari makan. Semuanya hanya tentang butun dan di bawah butun. Tidak lebih daripada itu. Dan jiwanya tenggelam sudah mati. Terkapar. Mencerit. Menangis. Karena di otaknya hanyalah makhluk dan makhluk dari semua. Ya. Dan konsepnya sudah salah. Tidak ada tubuh ini yang bisa kembali pada Allah. Ingat itu. Karena tubuh ini tidak berasal dari Allah. Tapi orang yang sekarang berdalil. Tajalinya ta'ayunuh sunnah wal jamaah. Bacot doang lu. Kenyataannya hari ini rusak kok Islam. Bukan begitu konsepnya dari awal. Masih mendingan Buddha tadi, Hindu tadi. Lihat Hindu apa tadi. Tubuhmu adalah Drupadi. Menikahilah jiwa Yudhistira. Menikahilah energinya Bima. Menikahilah pikirannya Arjuna. Kemudian menikahi Nakula Sadewa. Itulah kisah Mahabharata itu sebenarnya. Tapi hari ini orang Islam justru gagal di situ. Nggak sadar tubuhnya menjadi Kurawa. Yang menjadikan kerusakanlah Kurawa. Nggak sadar tubuhnya Duryodhana, Dursasana. Semua. Walaupun dibantu oleh siapa? Oleh bagaimana penasehatnya adalah yang disebutkan dengan si Bhisma tadi semua. Ya. Bhisma, apa hakikat Bhisma pada dunia itu? Siapa yang disebutkan dengan yang suka ngadu domba itu? Ya. Nah inilah hari ini justru kita terhancur. Drupadi dilecehkan oleh Kurawa. Itulah hari ini. Hari ini tubuhmu dihancurkan. Yudhistiranya menangis. Arjunanya berpikirnya jadi rusak. Nakula Sadewanya seluruh. Inilah. Dan juga kita kalah dengan Buddha.
Buddha semua lihat dengan Candi Borobudurnya. Kama Datu, naiklah kepada Rupa Datu, naiklah pada kosong Arupa Datu. Islam hari ini tidak mau kosong. Itu masalahnya. Yang sholat gua, yang puasa gua, yang hajian gua. Mana ada. Ingat itu sahabat. Ya. Karena kamu tidak belajar dari kisah Adam. Tadi semua. Kalau kamu mengandalkan ibadah. Ibadahmu itu, sholatmu itu, dikirmu itu. Untuk mengingat Allah mustahil. Karena kamu sudah keluar dari konsep Muhammad. Muhammad sendiri sholat tidak merasa sholat. Itulah kenapa. Subhanalladzi tadi. Asra bi'abdihi. Beliau bahkan tidak lagi disebut Muhammad. Tidak disebut Ahmad. Abdihi. Karena hanya abid yang bersama dengan ma'bud. Hanya ma'budlah setelah dia menjadi abid, ma'budlah yang menjalankannya. Itulah maka kata asra, bukan kata syara. Bukan Muhammad yang menyembah Allah. Tapi Muhammad disembahkan kepada Allah. Bukan Muhammad yang mengingat Allah. Tapi Allah lah yang mengingatkan Allah lewat Muhammad. Ingat itu. Dan hari ini konsepnya kebalik. Islam belajar dikir, sholat, merasa dikir, merasa sholat, merasa duha. Itulah makanya tadi. Doa-duanya jadi doa setan. Padahal doa itu tidak pernah ada. Tadi semua. Bayangkan oleh kamu. Allahumma inna duha uka walba. Abah aja pernah mengamalkannya. Pada saat masih tidur. Tapi hari ini malu mengucapkannya. Doa setan, paling setan itulah doa-doa yang sekarang diajarkan, diamalkan oleh orang Islam. Saking tidak mengertinya pada Tuhan. Saking berpisahnya dengan Tuhan. Itulah doa setan yang dibacanya. Allah in kana rizki bis samawati panjil wa in kana fil ahli fahriju wa in kana mu'syiran fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Coba doa iblis. Mana ada wayang yang kurang ajar pada dalang. Inilah hari ini. Coba Abah katakan. Dengan doa-doamu setanmu itu. Apa sudah berdampak pada hidupmu? Selain kegelisahan pada hatimu. Ketakutan pada matimu. Kiai-kiai yang kaya raya itu takut modar. Kiai-kiai yang punya jabatan itu takut modar. Dan tidak mengerti Tuhannya sendiri. Dari semua. Ya. Inilah hari ini adalah kata apa? Ayo bangun daripada tidur. Dari semua. Ya. Karena ternyata konsepnya kepada Allah itu. Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak bisa melihat Tuhan kalian. Nggak mungkin manusia melihat Allah. Kayak orang kiai yang gus-gus terkenal itu. Ya iyalah. Siapa yang bisa melihat Allah? Tadi. Maka disinilah kebodohan. Karena tadi. Dua ayat Al-Quran saya lihat digunakan. La tadrikul absar. Apa itu absar? Apa itu basyirah? Apa itu absar? Apa itu nadoro? Apa itu ro'a? Tadi semua. Inilah tadi semua. Karena kamu selalu ada pada dirimu itu. Tidak mungkin tubuh ini sekali lagi. Bahkan tidak mungkin sholat tubuh ini. Tidak mungkin. Itulah kamu harus mengerti dulu pada tubuh ini rukun Islam. Harus dijalankan dulu. Apa rukun Islam? Pertama syahadat. Temukan Allah dan Muhammad. Kamu sugus, temukan gula dan manis dulu. Supaya si gula dan si manis ada pada dirimu. Ruh dan hidupmu saling menyaksikan pada dirimu itu. Dan itu hanya kau bisa saksikan. Kecuali si sugus, si Adam menghilangkan identitasnya. Inilah. Sementara dia yang ibadah si sugus. Mana mungkin si sugus akan kembali pada Tuhannya. Mana mungkin si sugus bisa menyembah Tuhannya. Karena menyembah dengan si sugus sekalipun sudah berlawanan dengan sifat Tuhan yang wujud. Sementara sugus itu wajib Adam. Inilah kegagalan Islam hari ini. Apa saksikan kalah sama Hindu dan Buddha. Mereka sudah al-mutu qabla antamutu. Jangan aneh, Boson menjadi seorang fisikawan terkenal. Orang India. Maka hari ini lihat. Yang bangkit itu dua. Hindu, India. Cina, Buddha. Kenapa? Karena mereka punya kesadaran. Sementara Islam. Mana? Mana negara yang bangun? Tidur semuanya. Karena Islam sudah mengikuti ajaran Abah Surip. Semua, ya. Bangun, tidur, bangun, tidur. Dari semua. Nah, inilah kata Abah. Hari ini adalah orang Islam tidur abadi. Maka hari ini,
Karena sayang, masih ada waktu menurut Abah adalah untuk kita. Jangan sampai tubuh-tubuh yang sekarang mengaku Islam itu dirubah wujudnya. Berganti peran dengan mereka. Dari semua ya. Yang hari ini sudah nampak di mata batin Abah Seto. Dari semua. Mayoritas yang mengaku, yang pakai peci, yang pakai imamah, yang pakai tongkat. Wajahnya sudah banyak jadi patkai. Semua ya. Karena tadi dia tidak menafikan dirinya. Nabinya benar. Qurannya benar. Tapi kemudian mereka tidak sadar. Dan tidak mampu adalah memahami Quran dengan benar. Kenapa? Karena dia memahami Quran dengan dirinya. Itulah kesalahannya. Dia sholat dengan dirinya. Bukan. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Itulah. Hei Gus Bah. Tadi semua. Iya tidak bisa. La tadrikul absar. Tapi wujuhu yawma idin nadirah. Lihat. Hanya melihat Allah. Mereka memandang Allah. Sekarang. Bukan oleh matamu. Mata boncosmu. Inilah karena kamu salah konsep yang bisa melihat tuh kamu. Bukan di situ letaknya. Maka itulah. Ayo kembali. Jalan lebih benar. Saya bukan Islam. Saya bukan Kristen. Saya bukan Hindu. Saya bukan Buddha. Maka itulah seharusnya. Karena semua sebutan itu dulunya tidak ada. Dari awal pun yang disebut oleh Allah adalah din. Ketersampungan antara rozik wal marzuk. Abid wal ma'bud. Khalik wal makhluk. Zikir wal mazkur. Tuh. Yang mengingat, yang diingat. Yang mencipta, yang dicipta. Semua. Semuanya. Tajalli. Gelas tajalli. Dari kaca. Tidak ada gelas kaca tanpa kaca. Tiada wujud gelas kaca tanpa wujud si kaca. Tiada hidup gelas kaca tanpa hidup si kaca. Inilah. Justru mereka berbahasa tajalli takhali, bukan begitu. Allah tidak akan berubah menurun-nurun. Aduh kepret di lutung lu. Tadi semua. Yang jelas sudah salah. Buktinya salah apa? Kenyataannya. Kita hidup harus realita. Inilah. Hiduplah dengan data dan fakta. Bukan dengan khayal. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan kira-kira. Inilah semua. Barja sirot, neraka jahim, neraka wel, neraka sakor, neraka jahanam. Semua itu di sini. Pada saat kamu tidur. Tadi semua. Tadi semua. Allah tidak sedang bicara di sana alam fisik itu. Disinilah tempat fisik. Inilah alam musyahadah. Inilah alam yang dirancang oleh Allah dari awal. Hal ata alal insan hinum minah dahri lam yakun syai' madkura. Dari awal. Allah ingin nyata semuanya. Itulah Allah sebut hakul mubin. Nyata. Jelas. Maka tiada yang lebih dohir daripada Allah. Tiada yang lebih terang. Lebih dari Allah. Tiada yang lebih indah. Lebih dari Allah. Tiada yang lebih nyata. Lebih nyata dari Allah. Maka hari ini manusia hanya abring-abringan bawa obor cari api. Dia gak sadar dirinya itu obor. Kok kamu cari api? Itulah Allah. Manusia itu gak sadar dia mencari Tuhan. Maka mana bisa? Inna rabbaka atau binas. Tuhanmu yang meliputi dirimu. Hai gelas kaca. Mana bisa kau berpisah dengan Tuhanmu. Bahkan kau tidak wujud. Tidak maujud kalau bukan. La maujuda ilallah. Mau pakai dalil apa lu? Kali semua. Ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah yang jelas mutajilah. Ahli firqah. Semuanya. Karena kalian tidak sadar sudah ditipu ratusan tahun. Semua. Ditidurkan sudah ratusan tahun. Inilah. Ayo bangun dari tidurmu. Kalau tidak terlambat semuanya. Kalau hari ini tidak bangun Islam. Bubar semua. Dan Abah lebih senang bahwa sesungguhnya. Marilah. Ya, kita kembalikan kepada giroh. Tadi semua. Sifat aslama. Karena kalau nggak aslama. Maka Syai'atullah pun sudah mengatakan. Al-kaunu kullu zulmatun. Semua kaun itu semuanya mati. Jadi berarti kalau begitu sholat orang mati. Ibadah orang mati. Dikir orang mati. Hajian orang mati. Usaha pun mati. Bagaimana pohon yang mati bisa berbuah? Bagaimana ikan mati bisa bertelur? Bagaimana ayam yang mati bisa punya anak? Mati. Al-kaunu kullu zulmatun. Wa innama adarohu duhurul haqqi bihi.
Hidupnya karena hidupnya Allah. Wujudnya karena wujudnya Allah. Nyata. Ini. Kalau sudah wajah Allah itu tidak terjadi. Tidak bisa menyatu. Lah. Kepret jadi lutung. Lu tahu aja apa. Itulah menyebabkan kamu belangsak hari ini. Itulah hari ini Islam jauh dari Allah. Maaf. Pahit ini. Karena kenyataan realita. Ngomong Allah. Qurannya diaji tiap hari. Yang berfirman nggak ngerti. Tuhannya dituhankan. Tapi Tuhannya disingkirkan. Ini yang terjadi hari ini. Makanya sholatnya pun. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahu wujudu syir'ilasi piha. Amal itu hanya kerangka yang tegak. Ruhnya amal itu adalah ikhlas. Ikhlas itulah mukhlas. Orang yang sudah mati. Al-mutu qabla antamutu. Itulah yang Nabi sarankan. Kalau kamu ingin, bangunlah dari tidurmu. Karena an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Tapi ketika dia mati, telatlah kamu. Sudah jadi babi duluan. Sudah jadi monyet duluan. Sudah jadi. Tadi semua. Inilah yang terjadi. Dari apa namanya? Dari mantar kitab apa namanya? Tafsir Al-Baruh Raji. Tentang tanasu, manusia bangkit kembali. Tergantung pada tingkat kesadaran, sahabat. Maka baginda Nabi sudah menyadarkan itu tentang manusia yang mati tapi hidup. Manusia adalah dibangkitkan dalam keadaan bodoh. Padahal dia mati dalam keadaan berilmu. Menurut sangkaan manusia yang bodoh. Semua. Ini hari ini sahabat. Ayo. Lihat pada saat proses penciptaan. Kenapa tadi sama? Drupadi itu adalah sedulur papat 5 pancer. Nggak ada bedanya sebetulnya. Itulah Drupadi punya istri 5. Pandawa 5 itu. Sedulur papat 5 pancer itu. Maryam juga sedulur papat 5 pancer seperti Drupadi. Kaf, ha, ya, ain, sod. Karena kaf, ha, ya, ain, sod itu. Bicara, hidup, bernapas, melihat itu Hawa. Dari tanah muncullah. Dari angin muncul hawa tanah, hawa angin, hawa air, hawa muncullah penglihatan, pendengaran, kalam. Hawa. Nah, itulah bayi lahir dalam keadaan tertutup matanya. Itulah bayi dalam keadaan lahir tidak bisa bicara. Karena hawanya belum keluar. Hawa itu keluar dari susu air ibu. Maka di sini kalian saksikan. Nggak ada bedanya. Di Hindu, Buddha, Islam, Quran pun mengatakan manusia dengan 5 proses. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Itu tentang api. Bagaimana api yang membakar cinta ibu bapak menyatu. Nutfah dikandung oleh bapak 40 hari di alam misal. Sebelum lahir ke alam insan. Barulah nutfah itu disimpan di rahim ibu. Menjadi tipelan bayi. Yang kemudian dilahirkan. Maka dia bertawaf 7 putaran. Semua. Itulah unsur wadi, madi, mani, manikam. Itulah Drupadi dan 5 Pandawa. Pada bedanya. Sahabat. Maka kamu jangan menghina agama apapun. Karena Abah sudah pelajari. Sama. Cuma pembelotan sama kayak di Islam belot, di Kristen belot, di Yahudi belot, di Hindu ada yang belot, di Buddha pun ada yang belot. Karena itu hanya tentang oknum yang merusak perjalanan itu. Setelah itu walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Itulah tentang pembelahan. Dari 2 disatukan. Zigot membelah. Itulah hakikat Drupadi, calon penyusun tubuh, narun, hawaun, maun, turabun. Maka itulah nanti pada tubuh. Dari narun datang perintah sholat. Dari hawaun datang perintah puasa. Dari ma'un datang perintah zakat. Dari turabun datang perintah haji. Nggak usah kemana-mana. Semuanya berada pada dirimu. Syahadat pada dirimu. Maka tadi. Pertama rukun Islam pada dirimu. Temukan pada dirimu. Yang disebut syahadat adalah kau menyaksikan gula dan manis pada si sugus pada dirimu. Yang bersaksi adalah gula. Yang disaksikan adalah manis. Manis menjaga. Maka yang pertama mengatakan Allah adalah Muhammad. Yang mengatakan Muhammad adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata si gula pada permen sugus itu. Aku bersaksi sebenarnya. Tiada yang nyata. Tiada yang hidup pada diriku ini kecuali engkau ya Allah. Maka Allah menjawab. Asyhadu anna Muhammadur Rasul. Dan engkau Muhammad. Engkau gula adalah utusanku. Akhirnya saling bersaksi Muhammad dan Allah. Adam ikut menyaksikan.
Adam ikut menyaksikan. Adam ikut menikmati. Sekarang Adamnya yang sholat. Adamnya yang puasa. Adamnya yang zikir. Adamnya yang manakib. Adamnya. Nah inilah kesalahannya. Inilah kesalahannya. Itu yang awal. Setelah engkau kenal syahadat pada dirimu, sholatlah. Apa sholat itu? Menjaga si aku yang saling bersaksi tadi. Itu sholat. Mendirikan sholat. Berdiri ke itikad itu. Dan apa itu zakat? Tahan keberadaan si Adam itu yang sholat. Tahan yang melihat itu Adam, yang mendengar itu Adam, yang berkata itulah yang disebut dengan, maksudnya apa? Gunakan, zakatkan, matamu digunakan oleh basornya, telingamu untuk samanya, mulutmu untuk zakatkan untuk kalamnya. Tubuh dan gerak tubuhmu adalah kudrat irodatnya. Itu yang disebut zakat. Maka sholat ya zakat. Setelah sholat zakat, pertahankan keadaan itu. Saum namanya. Imsak. Menahan merasa wujud. Menahan merasa melihat. Menahan merasa mendengar. Menahan merasa mulut. Itu saum. Kalau sudah kamu saum menahan dirimu. Itulah kata Allah. As-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Berarti kalau untukku, matikan dirimu. Nafikan dirimu, isbatkan pada dirimu. As-saumu li wa ana azibi. Akulah yang ada. Tadi semua. Ya, itulah kenapa kata ulama kata siam dan kata saum. Siam memerintahkan tubuhmu untuk tidak makan, tidak minum. Karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Itulah hakikat kul huwallahu ahad. Maka amaliyahnya untuk saum adalah bagaimana di bulan Ramadan kamu teguk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, masukkanlah 5 dal pada dirimu. Supaya Drupadi ini tidak dilecehkan oleh Kurawa. Itu loh. Dari semua. Supaya Adam ini tidak dilecehkan oleh si iblis. Dari semua. Sama saja kisahnya. Tahan napasmu, rapatkan gigimu, pasanglah kulhu pada titik jantungmu itu. Kulhu Allahu ahad pada titik yang sama. Allahu somad di titik sama. Lam yalid walam yulad di titik yang sama. Walam yakun. Itulah sudah menjadi dalima. Jantungmu akan menyala, akan merah, menyala, merona. Tadi semua. Kau sudah menjadi jaitunatil syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudiu. Maka sudah menyala nurun ala nurin. Yakadu zaituha yudiu. Bahkan sebelum dinyalakan dia sudah menyala. Pada jantungmu itu, pada dadamu itu. Dimana Abah lihat bahwa kita kalah dengan mereka. Lihat Jepang. Lihat India dengan program apa namanya, mereka melakukan yoga, menutup penglihatannya, pendengarannya, yoga dilakukan di Jepang. Jangan sok-sokan liko, orang Jepang udah begini, ya. Disitulah kita bisa melihat. Jack Ma lihat pada Tai Chi, orang Buddha, karena dia sudah proses dari Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, maka di penghujungnya dia mengosongkan dirinya. Islam merasa sholat, merasa puasa, merasa paling benar, merasa agama terakhir, merasa agamanya Muhammad. Mereka nggak ngomong agama Muhammad, tapi menerapkan pola hidup Muhammad setiap hari. Menyayangi, memaafkan, mengampuni, memberi, berbagi. Ini yang aku umat Muhammad membenci, mendendam, mendengki, ajak perang, ajak diadu. Tadi semua. Apa yang mau dilakukan lagi hari ini kalau nggak diselamatkan? Tadi semua, ya. Nah inilah sahabat, justru mereka akhirnya mereka sudah imsak. Jadi mereka itu nggak ada lagi bicara kayak kamu. Besok saya mau ngapain? Mereka enggak. Mahalingan janar-janan sebenarnya. What is the God want to do with me? Jadi dia sudah mampu lihat apa yang akan Dalang lakukan pada saya esok. Bukan saya, apa yang saya bisa lakukan besok. Dengan mengatur-ngatur Dalang. Sekarang orang Islam begitu. Wayang-wayang kurang ajar. Tadi semua. Merasa ahli surga. Merasa calon surga. Kata Abah. Justru Abah saksikan. Justru orang Islam sedang di neraka hari ini. Sedang pada neraka Sakor. Sedang pada neraka Well. Sedang pada neraka. Bahkan neraka Jahanam hari ini. Kalau disaksikan oleh orang yang menyaksikan. Sahabat, itulah pada saat falyandurin insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Apa yang terjadi? Laqad khalaqnal insana min salih. Lalu kata Allah,
Wa khalaqal insana min nutfatin amsaj, dijatuhkan dari nutfah. Ini 5 unsur itu. Nutfah, nuktah, alaqah, mudghah, idgham. 5. Calon drupadi itu selalu 5. Karena memang dari unsur narun, wadi, madi, mani, manikam. Dari semua. Yang menyusun darahmu adalah alif merah. Narun. Yang menyusun uratmu adalah hawaun. Adalah merupakan alam awal lafad Allah. Yang menyusun tulangmu adalah ma'un. Hakikat air pada tubuhmu. Yang menyusun dagingmu adalah, dan kulitmu adalah turobun, tanah. Itulah drupadi yang terbentuk dari api. Api menjadikan angin, angin menjadikan air, air menjadikan tanah. Nah sekarang orang Islam kelemahannya, tanah tidak dikembalikan pada air tidak dikembalikan pada angin dikembalikan pada api. Kalau sebaliknya takut dengan neraka. Tidak ada benda setiap hari kamu itu dengan neraka. Ya, tidak ada. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, semua orang ingin pada surga harus melewati neraka. Dari semua. Tidak ada orang sukses kalau digojlok dengan neraka. Nah inilah hidup adalah proses belajar buat diri kita, sahabat. Inilah yang barangkali hari ini mari kita bangkitkan. Tarikan nutfah, nuktah. Bayangkan setelah 120 hari sebelum ruh ditiupkan, yang tadinya ruh itu 100 kesadaran, yang sekarang kemudian tertidur sebelum dimasukkan SIM card itu bersama dengan provider, ruh bersama Allah. Muhammad belum tajalikan dari nurullah menjadi nur Muhammad, belum. Maka disitulah setelah itu tajalikan, maka faida syawaituhu, ketika telah sempurna menyiapkan calon drupadinya, itu calon Maryamnya, calon Hawanya, sama saja. Kalau di Hindu drupadi, di Islam adalah Hawa. Kalau kisah Kristen adalah Maryam, sama saja, sahabatku. Agama apapun begitu. Dari semua ya, pada Maryam. Siapa yang dikandung? Abdullah. Itulah semua. Maka Hindu mengajarkan kepada kita bagaimana 5 Pandawa itu adalah menjadi suami daripada Drupadi. 5 pertama adalah Yudhistira, adalah merupakan jiwamu. Bima, energi bagi dirimu. Arjuna adalah pikiranmu untuk memanah, membidik segala persoalan. Supaya jangan salah melihat Arjuna. Tapi bagaimanapun kamu ada Nakula Sadewa yang selalu dijaga tadi semua. Ya, inilah sahabat yang harus dipahami. Ya, sama saja. Maka nutfah, nuktah, alaqah, mudghah, idgham, 5 tingkatan sama saja untuk menyusun tubuhmu itu. Tapi ruh ditiupkan, walaupun ruh itu enggan-enggan ditiupkan, sampai dikisahkan diskusi panjang dengan Allah. Maka ditiupkanlah pada tubuhmu di hari yang pertama, 120 hari. Dia pun sudah mengingatkan si tubuh itu, si Drupadi itu, tentang Kurawa nanti pada saat di alam dunia akan berhadapan dengan Kurawa. Maka si Pandawa 5 itu yang menjadi suaminya, yang menjadikan penyusun unsur narun, hawaun, maun, turabun, wadi, madi, mani, manikam itu, sudah mengingatkan. Si ruh itu berzikir di hari pertama ditiupkan. Apa dia? Hak Allah, 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 Allah. Dia si SIM card itu mengingatkan provider. Telkomsel, Telkomsel, Telkomsel. Begitu. Kurang lebih. Di 7 hari dia mau ngomong hak, 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 hak. Maka si ruh itu terus mengingatkan si tubuh. Supaya nggak lupa. Supaya nggak tidur begitu lahir. Hak, 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 hak. Maka sama saja Telkomsel, Telkomsel. Yang hak itu Telkomsel. Begitu. Kalau disingkat. Gitu kan dari semua. 40 hari. Subhanallah. Subhanallah. Si ruh mengingatkan si tubuh lagi. Subhani. Maha suci aku. Akulah yang maha suci itu. Bahasa syariatnya subhanallah. Tapi yang ingin dikatakan subhani. Ya. Subhani. 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 Maka pada saat sempurna tubuhnya. Alhamdulillah. 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 Maka tadi. Kau jadikan suratul Fatihah pada dirimu itu.
Tekuk lidah, sama kayak kulhu tadi, sekarang tekuk lidah lagi. Amaliyahnya kelihatannya rame. Islam itu banyak teorinya, tapi dalam prakteknya, penyambungannya begitu sederhana. Tekuk lidah ke langit-langit adalah mulutmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu. Hanya itu saja untuk Lailatul Qadar itu semua. Sederhana, karena itulah Allah yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki yusrun. Bahkan Allah tidak menghendaki sahlun. Sahlun itu mudah, yusrun itu mudah. Tapi Allah menggunakan kata yusrun, mudah yang tanpa syarat. Bukan sahlun, mudah dengan syarat. Apalagi tidak menggunakan usra, susah. Ini kok orang Islam sekarang mencari susah. Untuk menjaga satu hal saja beda usoli, pindah masjid. Nah, karena kamu mencari yang susah, bukan yang mudah. Allah yang menghendaki mudah, kau mencari susah. Ya. Kemudian pada saat 7 bulan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si ruh itu menyadarkan si tubuh. Allah lah yang ada itu. Telkomsel lah yang akbar itu. Mungkin begitu kalau seandainya dia SIM card. Telkomsel yang akbar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 7 bulan. 8 bulan ruh itu masih tawaf lagi. 1 putaran. Kan sebenarnya itulah tawaf. Kenapa 7 putaran? Karena berputarnya kamu ke kiri di dalam tali arinya ibu. Tadi semua ada kakang kawah, kakang ari, semua ya mutar ya di situ untuk keluar daripada Hajar Aswad dari mulut rahim ibumu. Ya. Tadi semua Allahu Akbar. Wah, barulah 9 bulan. Si ruh itu berdikir la ilaha illallah, la ilaha ill. Itu seolah-olah si ruh itu dikir di dalam kandungannya. Lihat. Dalam kita berjanji wasummiya fi sulbi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dzakarullah wa labbah. Itu dalam berjanji aja ditulis di dalam sulbinya Muhammad itu, si ruh itu, si Muhammad itu sudah berzikir dalam sulbi setiap manusia yang pada saat lahir dia akan dibacakan berjanji. Ya Nabi salam alaika, itu Muhammad yang disambut itu bukan si Adam. Bukan si casing HP. Si ruh. Itulah si Muhammad. Siapa Muhammad? Dohirnya Allah. Bukan Muhammad Madinah lagi. Tadi semua. Ya pahami ini. Kalau nggak begini agama tidak akan berubah. Nasibmu akan semakin rusak. Hari ini makan sudah siap-siap berubah wujud. Tadi semua. Ya. Lahirlah kamu ke alam dunia. Berai. Alam insan. Huwa, 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 huwa. Itu pada saat kamu dengar dia hua-hua. Tapi pada saat yang sebenarnya dia, aku Allah, aku Allah, aku. Nah. Maka itulah sahabat, di penghujung perjalanan ruhmu. Aku Allah, dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Jangan kau mati sebagai Adam, ingat itu. Jangan kau mati membawa identitasmu. Pada saat sudah sampai di laut Bahrul Hayat, tidak lagi. Pada saat aqua, air mineral, Hades sudah dimasukkan di dalam samudra Allah. Tiada lagi aqua, tiada lagi Hades, tiada lagi air mineral. Syuhudul kasrah bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasrah. Semua. Nampaklah hanya dia. Maka tadi si bayi itu huwa, 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 huwa. Semua yang tujuh yang kelihatan oleh dia saat lahir. Huwa, huwa, aku, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Tapi kemudian setelah 70 tahun, maka berubahlah kesadaran si bayi. Yang tadinya 100% kesadaran sebagai ruh, maka begitu lahir pun dia sudah melihat Allah pada yang maujud ini. Allah, 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 Allah. Walaupun dia nggak sebut Allah, tapi dia, huwa, 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 huwa. Yang ucapan itu harusnya kamu lakukan sebelum kamu kembali keluar ini. Karena kamu akan ditanya balik. Siapa dirimu? Siapa Tuhanmu? Ya. Huwa, huwa, huwa. Begitu masuk ke dalam SIM card, ditanya. Siapa kamu? Yang tadinya dari mulai hari pertama ditiupkan ruh. Selalu dikatakan Allah, Allah, hak, hak. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Sampai 8 bulan lahir. La ilaha illallah. Begitu lahir. Huwa, huwa, huwa. Siapa kamu? Samsung. Siapa kamu? Sony Ericsson. Siapa kamu? Apple. Itulah. Hanya bangga-banggaan dengan Apple-mu itu. Dengan Sony Ericsson-mu itu. Dengan Samsung-mu itu.
dengan sugusmu itu, dengan relaksa itu, tapi lupa pada hakikat Muhammad, gula dan manis pada dirimu. Yang seharusnya dialah yang jalan balik menuju Allah. Dia ditiupkan padamu untuk jalanmu balik pada dia, oleh dia, dengan dia. Inilah orang-orang yang koplok. Bagaimanapun, benar yang kalian kirimkan ke Abah itu semua. Tetapi salah kamu maknainya. Karena sahabat Abah dikirimin buat teman-teman, kiai-kiai itu semua. Tapi dia salah. Ya. Karena sebagaimana hebat pun Junaidi al-Baghdadi, sehebat apapun Ghazali, sehebat apapun dia, tanpa hidup di zaman ini, dia tidak akan faham. Saya kasih tahu. Kenapa? Karena ayat kauniyahnya baru didohirkan oleh Allah saat ini. Ayat kauniyahnya. Ingat itu. Teknologinya. Kamu harus paham itu semua. Maka tidak ada yang lebih hebat daripada ulama saat ini. Ya. Sebagaimana susahnya Bukhari mencari satu hadis aja 3 bulan naik kuda. Hari ini kamu tinggal klik. Apalagi kamu sudah gunakan AI hari ini. Mau apa? Inilah kekoplokan yang terjadi hari ini yang membuat Islam terpuruk. Kamu terbenam terlalu dalam. Tenggelam. Dan Nabimu sudah mengatakan an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Tadi, seperti tadi. Begitu lahir ke dunia, 7 tahun ditinggalkan malaikat mulhim, mulailah kamu menjadi manusia kesadaran, hilang kesadaran. Lahir saja, kamu hanya tinggal membawa 12 kesadaran. Kamu berasal dari ultrasonur kormut fisika. Turunlah di alam sadar, sebut sonur. Turunlah di alam bawah sadar, infrasonur. Maka hari ini menjadi agama dogma, agama dongeng, agama kisah. Nerakamu kisah, dongeng. Sakormu dongeng, welmu dongeng. Karena tidak bisa. Padahal semuanya begitu nyata. Hanya tentang rasa memiliki. Karena sejak kamu menjadi manusia jasad, kamu takut kehilangan. Takut kehilangan hidup, karena merasa hidup milik. Takut kehilangan wujud, kamu merasakan wujud, merasa seolah-olah kamu wujud. Takut kehilangan penglihatan, pendengaran, semua. Maka tadi, Allah dohirkan dengan penyakit stroke. Hilang penglihatan pada mata, hilang pendengaran pada telinga, hilang kalam pada mulut. Tadi semua. Hilang berjalan pada kaki. Karena kau anggap selama ini berjalan kaki bukan kudrat iradat. Hilang gerakanmu pada tangan. Sehingga kamu untuk angkat pun susah. Walaupun pikiranmu, arjunamu memerintahkan ngangkat, dia tidak mau taat pada dirimu. Karena kau mati. Nabi kita sudah mengatakan an-nasu niyamun. Tadi. Karena kita sudah menjadi manusia jasad. Maka sholatnya, puasanya, dzikirnya, ibadahnya. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sia kata Allah. Sholatnya wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Wa dhukul adaba bima kuntum takfurun. Dan sholat merekanya di masjid-masjid mereka itu hanyalah siulan dan tepuk tangan. Karena banyak manusia berlomba-lomba bangun masjid. Kemudian kamu sucikan bata dari toko material yang sama. Dengan pembentukan WC. Dengan pembentukan diskotik. Dengan pembentukan apapun dari bata yang sama. Dari warung yang sama. Semen yang sama. Tapi kemudian kau kasih judul masjid. Sementara masjid pada dirimu kau abaikan. Masjid di luar diri kau bangun begitu megah. Tapi masjid pada dirimu porak-poranda, hancur. Padahal masjid Tuhan yang asli ada pada dirimu itu. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Kenapa ya'muru? Masdarnya imaro. Kenapa? Kenapa banyak manusia menerjemahkan innama yu'amiru masajidallah. Akhirnya masjid di luar tubuhmu bagus-bagus, megah-megah. Kurang megah di Afghanistan, kurang megah di Libya, kurang megah di Suriah, kurang megah di Irak, kurang megah di Indonesia. Hancur. Karena kau bangun masjid luar diri begitu megah, tapi masjid Tuhan yang dia sudah masalu nurihi kamiskat, piha misbah. Masjid Tuhan, rumah Tuhan, Baitullah sejati. Akhirnya manusia abring-abringan cari api bawa obor, nggak sadar dirinya obor. Akhirnya manusia abring-abringan cari rezeki, dia lupalah dia ada rozik, marzuk itu dia. Dia abring-abringan cari nasi bawa tumpeng, dia gendong tumpeng yang besar. Mana mas? Cari nasi. Itu yang digendong apa? Tumpeng. Ini orang Islam hari ini. Sholat bermata tapi tak melihat.
bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Jangan aneh kalau negeri kita akan disimpah musibah. Karena cara untuk menyadarkan kita untuk mampu melihat ro'a, nadhara, basiroh, absor dengan musibah saudaramu. Kata Tuhan, aku ingin lihat benarkah iman mereka itu. Ternyata betapa sulitnya berbagi. Hanya teriak kasihan, kasihan. Semua. Tadi. Padahal orang iman, orang takwa, orang hijrah, orang khusyuk, sodako. Berbagi, berbagi, berbagi. Semua. Ya. Sahabatku yang tercinta dimanapun berada. Patrawal itu pahit. Tapi mudah-mudahan jadi obat. Dan Nabi sudah bersabda, kulil haqqa wala kanamuran. Kata apa? Walaupun Abah dibenci oleh seluruh manusia, seluruh makhluk di dunia ini, bagi Abah tak peduli. Bahkan Abah, kalaupun kalian bakar hidup-hidup pun Abah tak peduli. Karena jiwa ini sudah mati. Jiwa ini sudah tidak ada. Tidak butuhkan penghargaan, apalagi duit kamu. Ya. Aku datang. Ada hanya untuk memperingatkanmu saja. Tidak ada kewajiban yang lain. Selebihnya tergantung kamu. Menerima dengan hati yang legawa. Syami'na waton. Atau sekalian kalian yang menolaknya. Semua, ya. Semua urusanmu. Maka janganlah munafik. Kamu merasa Islam belangsak hidup kamu hari ini. Susah hidup kamu hari ini. Saya tahu kok. Saya tahu. Semuanya susah. Menderita. Hatinya menderita. Semua. Hari semua. Sholat duhamu hanya kau gadekan. Untuk perkara kecil. Dari semuanya. Inilah karena kalian salah dalam berkonsep. Ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sekali lagi. Selalu sehat. Dan marilah. Jangan lihat mulut ini yang bicara. Itulah kalau orang masih jahil. Mana ada mulut ini bisa bicara. Ya. Kalau speaker itu bunyi, bukan speaker yang bunyi. Bukan juga kabel yang menyambungkan ke speaker. Bukan juga mikrofon. Bukan juga mulut. Tapi kalam. Itulah karena jahilnya. Kalau orang sudah mengerti. Tadi semua. Kalam. Ya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.